Shalom. Sekali lagi, shalom. Masalah sudah amin. Asal kita semua bangkit berdiri. Mari kita katakan slogan kita. GKS Glory to Christ. Haleluya. Sambil kita memujikan, mari kita bersorak bagi Tuhannya. Mari kita katakan bangkitlah dan berkatakan berkat. Kita akan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti dengan iman nyatakan kepadannya berdasarkannya hidup. Kita kaki dan berkatakan kita akan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan kasih dengan iman nyatakan kepadannya berdasarkannya kedahsyatannya hidupku, kedahsyatannya hidupku. Imanku
Saat kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita lebih lagi menyembah Dia, mari kita lebih lagi untuk fokus kepadanya karena kita mau menghadapnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang dengan selawat dan hati kami. Kami datang di sini Tuhan dengan satu tujuan untuk memuji dan menyembah. Terima kasih. Mari kita katakan setiap hari. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Mari katakan Yesus. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Beri kemampuan Yesus. Mari kita kembali awal lagu ini. Setiap hari kami merasakan bersama. Hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Panggil namanya Yesus. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Sekali kita berdoa. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus,
Yesus, cinta Kau lebih dari segala yang ada, hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya. Bersama Tuhan, lebih kepada Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada, hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku, Yesus, 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 cinta Kau lebih dari segala yang ada, hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya
Bila kita menyembah Dia dan katakan, Yesus, Yesus mendengar lebih dari aku harapkan. Yesus menjawab lebih dari aku harapkan. Dengan caranya buatku yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan semua. Mari kita katakan jawab. Mari kita katakan. Tuhan menjawab doa. Namun Dia berikan terbaik di waktu yang tepat. Jikalau Tuhan itu bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari aku doakan. Yesus menjawab lebih dari aku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan sepenuhnya. Yesus mendengar lebih dari aku doakan. Yesus menjawab lebih dari aku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan semua. Lebih dari aku doakan. Yesus menjawab lebih dari aku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan semua. Selalu Tuhan menjawab doa. Namun Dia berikan terbaik di waktu yang tepat. Jikalau Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari aku doakan. Yesus menjawab lebih dari aku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus menjawab lebih dari aku doakan. Yesus menjawab lebih dari aku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih kami bisa merasakan kasih Tuhan. Kami bisa merasakan kuasa Tuhan datang di setiap waktu, setiap hari.
Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Tiada segala Engkau yang selalu mendengar setiap doa kami Tuhan. Engkau yang berkuasa di bumi dan di surga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, saat ini kami mau lebih lagi memuji Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Masih ada sukacita, amin. Masih semangat memuji Tuhan. Nah, haleluya, mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Mari katakan kami yang telah ditebus. Pujian bagimu, kami baik kudus-Mu, kami baik kudus-Mu, bagai gunung di kadamu, nyatakan Kau besarkan diri-Mu. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kebenaran. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kebenaran yang Engkau sediakan. Kami bawa di setiap langkah. Di mana-Mu kami berdiri, kemana-Mu kami tak pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami yang paling teguh dengan cara yang kudus, dengarkan pujian bagimu. Kami baik kudus Tuhan, kami baik kudus-Mu, sebagai gunung di kadamu, nyatakan Kau besarkan diri-Ku. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Kita dikawal di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami tak pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, menangkan pujian bagimu. Kami baik kudus-Mu, sebagai gunung di kadamu, nyatakan Kau besarkan diri-Ku. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami berdiri, kemanapun kami tak pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kebenaran yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami berdiri, kemanapun kami tak pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima
terima kebenaran dan kepastian untuk kami bawa di setiap langkah. Kepadamu kami berdiri, kepadamu kami kan berdiri, di situ pasti mujizatmu terjadi. 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 Masih kita akan mendengarkan firman dan kebenarannya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau katakan firman-Mu begitu luar biasa dalam hidup kita. Kita
oleh perkataan-Mu. Tuhanlah, karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan ada yang mustahil, bagi Tuhan ada yang tak mungkin. Puji saja disediakan bagiku, pulihkan dan dipulihkannya. Di Tuhan ada yang mustahil, bagi Tuhan ada yang tak mungkin. Puji saja disediakan bagiku, pulihkan dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku tenang saat Kau berbincang, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Tuhanlah, karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan ada yang mustahil, bagi Tuhan ada yang tak mungkin. Puji saja disediakan bagiku, pulihkan dan dipulihkan. Di Tuhan ada yang mustahil, bagi Tuhan ada yang tak mungkin. Puji saja disediakan bagiku, pulihkan dan dipulihkannya. Pulihkan dan dipulihkannya. Pulihkan dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah kami yang memberikan kami penataan di dalam kehidupan pribadi kami, di dalam keluarga kami, di dalam gereja kami. Engkau menata dalam kasih dan kesatuan di dalam setiap keluarga. Kami percaya Tuhan, kami angkatkan hari ini, sore hari ini, bahwa Engkau berkuasa membuat sesuatu. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami percaya di dalam nama Yesus, Engkau sanggup mengubah hidup kami.
Engkau sanggup menata keluarga kami. Engkau sanggup menata gereja ini. Terima kasih Tuhan. Lawat setiap kami, urapi setiap kami. Haleluya. Fokus kami dengan kuasa darah Yesus. Biarlah kami boleh tenang dalam hadirat Tuhan. Firman-Mu ditaburkan di tempat ini untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk gereja. Terima kasih Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus menuntun setiap kami di dalam nama Yesus. Setiap yang percaya katakan amin. Amin. Halo. Silakan dulu Pak Saudara. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Dori. Kasihlah pemimpin kepada Saudara. Tema kita adalah penataan gereja. Tetapi Saudara, hari ini saya ingin menambahkan tema kita dengan penataan gereja dalam kasih dan kesatuan keluarga Allah. Saudara, kita ini adalah keluarga Allah. Dalam satu gereja, kita peduli saudara dari mana, warna kulit saudara hitam putih, mata saudara sipit, rambut saudara keriting lurus, tidak masalah. Jadi kita ini adalah satu keluarga. Amin. Kalau suatu keluarga kita saling mendukung dong. Amin. Nah, kalau ada yang sakit kita merasakan, ada yang susah kita ikut merasakan. Nah inilah keluarga Allah yang ingin kita ciptakan, ingin kita sharing bersama. Bagaimana firman Tuhan ini mengajar kita, menuntut kita agar kita memahami maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Saudara kita buka Efesus 2 ayat 19 sampai dengan 22. Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 Efesus pasal 2 ayat 19 sampai dengan 22. Dua ayat kita bisa baca Efesus 2 ayat 19 sampai 22 ini secara bersama-sama biar kita memahami firman Tuhan hari ini. Baik, mari kita baca 3, 2, 1. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan lawan keluarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu. Di dalam Dia seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh Kudus. Katakan amin. Bapak Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita melihat firman Tuhan ini secara menyeluruh. Firman Tuhan ini membangun gereja sebagai keluarga Allah yang kokoh. Kalau menurut firman Tuhan ini, hari ini saudara, gereja ini dibangun berdasarkan apa? Sebagai keluarga Allah. Jadi ada dasar. Kalau kita membangun rumah, membangun keluarga tanpa ada dasar firman Tuhan, maka bangunan itu cepat runtuh dan cepat hancur. Ketika badai datang, ketika ombak angin menerpa, topan menerpa, maka akan terjadi kehancuran. Mungkin atapnya yang terbang duluan, mungkin jendelanya yang kena angin, tertimpa angin akan terlepas. Begitu juga bangunan gereja sebagai keluarga Allah yang kokoh. Harus ada kata kokoh, kuat, kokoh. Walaupun ditiup badai apapun di gereja, baik di rumah tangga mungkin,
dalam kehidupan kita, ini akan berpengaruh pada gereja. Jika Bapak Saudara punya masalah di rumah, apakah tidak pengaruh pada gereja? Pasti akan berpengaruh. Ketika kita menghadapi permasalahan di lingkungan kehidupan kita, gereja pasti akan terpengaruh. Maka perlu dikatakan, saya menyatakan dengan firman Tuhan ini, Efesus 2:19 ini, kita harus membangun gereja sebagai keluarga Allah yang kokoh. Tidak bisa tidak kokoh, harus punya kekuatan. Nah, Bapak Saudara, ketika kita membangun gereja dengan kokoh, maka saudara jemaat harus memahami bahwa kita adalah anggota keluarga Allah. Kalau kita memahami ini, maka tidak ada perpecahan di dalam gereja. Tidak ada sikut-menyikut. Karena kita sama. Kami punya talenta yang Tuhan berikan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara juga dipakai Tuhan dalam pelayanan. Bagaimana kalau gereja tidak ada jemaatnya? Siapa yang mau mendengar? Bapak pendeta. Bagaimana di dalam suatu gereja tidak ada singernya, WR-nya, tidak ada yang melayani musiknya? Siapa yang akan melakukan itu? Semuanya tidak akan berjalan dengan sempurna. Maka dikatakan gereja itu tidak kokoh. Maka kita perlu ada penataan saat ini. Terutama saya ingin katakan bahwa kita menata diri kita pribadi. Diri pribadi harus ditata dengan rapi dan kokoh. Terus kita akan menata rumah tangga kita. Kita akan menata gereja ini. Maka kita perlu memahami peran kita sebagai jemaat Allah yang dipanggil untuk membangun gereja yang kokoh berdasarkan kasih. Pertama adalah dasarnya kasih. Yang kedua adalah berdasarkan kesatuan. Yang ketiga, iman kepada Yesus Kristus. Hanya tiga itu, saudara, yang akan kita bangun. Berdasarkan kasih, kesatuan, dan iman kepada Yesus Kristus. Saudara, kalau kita tidak mengasihi, saling mengasihi, bagaimana kehidupan kita? Di dalam kehidupan keluarga kita tidak mengasihi suami kita tidak mengasihi anak-anak kita tidak mengasihi istri kita. Apa yang terjadi? Maka akan terjadilah rumah tangga yang berantakan, amburadul, tidak bisa ditata. Bagaimana kalau terjadi ini di gereja? Tidak ada kasih di gereja. Apa yang terjadi? Gereja akan bubar. Kalau di gereja ada kasih. Maka itu, saudara, Bapak Ibu Gembala itu, ketika jemaatnya tidak hadir, dia menelepon, dia memperhatikan, dia mengasihi Bapak, Ibu, saudara, ada masalah apa hari ini? Tidak bisa hadir. Apakah sakit? Apakah ada masalah? Kita doakan. Nah, itulah kasih yang ditunjukkan gembala kepada domba-dombanya, teman-temannya. Bukan dia mau tahu, bukan mau pribadi saudara kepo, ya. Bukan itu. Tapi gembala ini memastikan itu perintah Tuhan. Memastikan saudara dalam keadaan sehat, jasmani. Itu tugas kami sebagai gembala. Saudara, inilah supaya kita memahami, jemaat memahami ini. Maksudnya, kita harus paham ini dulu. Dan selanjutnya apa? Kalau secara general, secara umum, kita bagi jemaat tadi ini secara umum, bagi umum untuk semuanya, kita menyadari
pentingnya gereja sebagai komunitas. Kita ini adalah komunitas, kelompok yang bersatu, share, banyak sekali, unity mungkin, boleh katakan begitu. Kelompok apa? Kelompok komunitas rohani yang inklusif. Menyebut semua orang menjadi bagian dari keluarga Allah. Jadi kita ini roots, akuada. Kita ini keluarga Allah. Tidak bisa kita pisahkan yang utuh dan harmonis. Apakah kita harmonis saat ini? Ini jadi pertanyaan bagi kita. Saya rasa kita harmonis. Apakah kita utuh saat ini? Saya rasa kita utuh. Karena kita di dalam koridor firman Tuhan. Nanti kita akan melihat ini baru pengantar. Ya, mohon maaf nanti mungkin agak lama saya menjelaskan ini. Ini satu koridor secara bagaimana kita bisa mengerti nanti akan firman Tuhan ini di dalam Efesus 2 ayat 19 sampai dengan 22. Ini baru pembukaan. Supaya saudara juga memahami dan saya apa yang saya sampaikan ini menjadi pemahaman bagi saudara dan saya. Nah, kalau kita lihat saudara dalam Efesus 2 ayat 19 bagian A, kita ini bukan orang asing. Kita bukan orang asing lagi, demikian kamu bukan lagi orang asing. Nah, saudara, bagaimana saudara ada di gereja ini, Anda merasa bahwa Anda ini sebagai tamu, sebagai orang asing, orang yang tidak dikenal. Tentu ada perasaan, bagaimana perasaannya, mungkin saya malu lah ya. Saya kurang pede lah ya di gereja. Padahal Anda sebagai jemaat Anda bergereja di sini, tapi Anda merasa Anda tidak begitu memiliki gereja ini. Bagaimana akan terjadi ini? Maka melalui Kristus semua perbedaan itu harus dihapus. Bukan melalui hal-hal lain pribadi, jangan. Tetapi harus berdasarkan Kristus. Kita banyak perbedaan, saudara. Budaya kita berbeda. Kita datang dari wilayah yang berbeda, Sumatera, ada yang dari NTT, ada yang dari mana-mana, seluruh Indonesia kita ada. Maka perbedaan itu harus kita hilangkan. Harus dihilangkan. Jangan kita pakai. Tapi kalau di rumah beda. Kalau di gereja itu harus dihapus. Kita tidak lagi asing, kita tidak lagi orang yang tidak saling mengenal. Tapi kita adalah satu keluarga dan saling mengasihi. Saling mengasihi, saling care. Saling yang bukan kita mau tahu urusan Bapak Saudara, tapi sesama jemaat ini kita harus saling ada komunikasi yang baik. Tapi dikatakan terima sepenuhnya dalam keluarga Allah. Kita ini harus menerima. Kita adalah keluarga Allah. Kita mengubah. Maka kita perlu ada, tadi saya katakan bahwa ada penataan pribadi kita. Sehingga penataan pribadi masing-masing akan menata gereja itu sendiri. Bahkan menata keluarga kita. Mungkin ini sedikit mindset kita ya, yang harus kita tata. Kepribadian kita yang harus kita tata. Pemikiran kita yang harus kita tata adalah pemikiran yang berdasarkan Kristus. Berdasarkan firman Tuhan. Bukan berdasarkan kehendak pemikiran kita. Ini yang harus kita tata. Saya yakin percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang sudah mengenal dan mengerti akan penataan hidup kita. Kalau kita melihat firman Tuhan ini, Efesus 2 ayat 19 bagian B, kita adalah warga kerajaan Allah. Saudara dan saya sudah punya identitas yang baru. Memiliki satu bentuk atau anggota keluarga Allah. Warga, kalau kita warga negara Indonesia memiliki KTP.
Kalau kita jadi warga negara Allah, kita memiliki identitas yang memiliki hak dan tanggung jawab. Ya, orang selalu menuntut hak, tetapi lupa dengan tanggung jawab. Hak itu lebih tinggi daripada tanggung jawab. Itulah kita, kemauan kita. Kita selalu menuntut kemauan kita. Oh, saya perlu dilayani, saya perlu dikunjungi, saya perlu diperhatikan, saya perlu didoakan, saya perlu ditelepon setiap jam. Kita menuntut. Tapi apakah saudara bisa memahami tanggung jawab saudara sebagai jemaat di tempat di mana saudara beribadah? Apa itu? Pertama, persembahan. Itu menjadi kewajiban kita. Untuk apa? Untuk gereja. Bagaimana pelayanan ini bisa berjalan? Bagaimana kita merasa memiliki gereja ini? Kita perlu support lah, saudara. Kita harus support gereja ini. Maka itu kita penataan ini sangat luar biasa ya, yang diberikan oleh sinode kita di KSI dan penataan gereja ini. Kita perlu belajar. Maka itu gereja perlu support karena kita adalah satu keluarga. Bagaimana keluarga ini bisa hidup baik atau lebih baik kalau kita tidak saling mendukung, terlebih-lebih kita saling menjatuhkan. Apa yang terjadi? Maka keluarga itu akan, saya katakan, hancur. Maka kita perlu membangun keluarga yang kokoh berdasarkan Kristus. Untuk itu tanggung jawab kita apa? Kita melayani. Tugas kita semua, baik jemaat gembala itu melayani. Kita mendukung dan kita membangun. Jangan ada yang menjatuhkan, tapi kita dukunglah. Kalau ada jemaat yang buka usaha, ya kita dukung, kita doakan. Bahkan mungkin kita, yuk ramai-ramai, kita pergi makan di Penata ini, Eca, yang sudah buka, atau yang lainnya. Dapat makan apa, nasi ayam sama, atau yang Bapak Ibu yang tidak tahu, saya mungkin ada buka cabang atau buka makanan. Mari kita dukung cabang gereja. Nah, kalau kita melihat firman Tuhan dari 1 Korintus 12 ayat 27 katanya bahwa kamu adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggota. Kita ini adalah tubuh Kristus, ada tangan, ada kaki, ada mata. Di dalam gereja kita memiliki fungsi dan yang berbeda-beda. Dalam pelayanan kita tidak ada yang sama. Tapi kita mengambil bagian itu untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan, untuk kerajaan Allah, untuk gereja, untuk keluarga kita. Di dalam keluarga, masa saya juga itu memiliki tugas masing-masing. Seorang ibu punya tugas mengurus anak-anak, mengurus rumah. Seorang ayah, kepala keluarga, ya bertugas untuk mencari nafkah, menghidupkan keluarga ini. Anak-anak ada tugas masing-masing, ya masih kecil, sekolah dan sebagainya, pendidikan mereka perlu dicukupi seorang kepala keluarga. Itu tugas. Nah, untuk itu, saudara, sebagai jemaat kita harus punya tanggung jawab selain harus. Tadi saya katakan bahwa kita memiliki identitas yang baru dalam keluarga Allah. Efesus 2
2:19 bagian B ini dikatakan, kita bukan tamu atau pengunjung, tapi kita adalah anak-anak Tuhan yang tinggal di dalam rumah. Saudara dan saya sudah punya status kalau kita berada di keluarga Allah yang sama. Status kita apa? Kita sama-sama anak Allah. Amin. Bukan cucu Allah, bukan saudara Allah. Kita adalah memiliki identitas sebagai anak-anak luar biasa. Ya, anggap sebagai anak-anak Allah yang menguasai kerajaan surga yang sudah tersedia bagi saudara dan saya. Untuk itu kita harus punya tanggung jawab sebagai anak-anak Allah. Saudara harus punya tanggung jawab. Bagaimana keluarga Allah ini bisa kokoh dan kuat. Itu tanggung jawab kita. Tadi sudah saya sentuh di belakang bahwa kita harus ada beri persembahan baik. Itu tanggung jawab kita. Dan kita harus memiliki dasar yang kokoh. Memiliki dasar yang kokoh. Kamu lihat. Yang dibangun di atas dasar rasul dan para nabi. Dasarnya apa? Rasul dan nabi yaitu firman Tuhan. Dasar gereja adalah firman yang diajarkan oleh para rasul dan nabi yaitu kebenaran. Kebenaran dan kesalahan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan dia ada amin. Itu dasarnya. Dasar kita untuk iman adalah kebenaran. Mari kita pegang dasar kebenaran yang tidak tergoyahkan. Tidak tergoyahkan, saudara, sudah kuat. Walaupun angin badai apapun saat ini menerpa saudara, saudara sudah kuat, tidak akan tergoyah. Mungkin saudara akan bergoyah, tetapi tidak akan bergoyah. Amin. Kalau kita menjadi keluarga Allah yang punya komitmen dari gereja, saya tidak percaya jemaat hari ini punya komitmen yang sama. Ada amin? Amin. Kita bisa kokoh, kuat. Kalau kita membaca ayat 40b selanjutnya, dengan Kristus Yesus sebagai penuntun. Saudara, kalau kita membangun rumah, kita perlu batu fondasi yang kuat. Maka gereja juga perlu fondasi yang kuat. Kita perlu yang namanya Yesus. Kristus adalah pusat dari semua penataan dan arah gereja. Jadi pusatnya penataan itu adalah Kristus. Gereja itu ditata seperti apapun tetap harus berdasarkan Kristus. Dibongkar pasang seperti apapun itu harus berdasarkan firman Tuhan. Kalau tidak berdasarkan firman Tuhan itu tidak akan pernah kokoh, pasti goyah. Karena Yesus adalah jurunya. Dia menyatukan dan menopang seluruh bangunan. Yesus Kristus yang menopang kita semua. Yang memelihara, menjaga gereja. Firman Tuhan yang dikatakan dalam pasal 1 ayat 18, dialah kepala tubuh yang beriman. Yesuslah yang menjadi kepala keluarga kita. Maka itu kita harus menjadi jemaat yang kuat, menjadi gereja yang kuat. Ya, masalah pasti ada. Masalah adalah emasnya Allah. Kalau nggak ada masalah, nggak ada emas. Jadi dengan itu kita
kita diuji, maka kita menjadi kuat, maka kita akan menjadi kokoh, kita menjadi naik level. Kalau kita tidak diuji, kita tidak akan bisa naik level. Tidak bisa kita stagnan begitu saja. Kita merasa kita ya Tuhan itu ya dia enggak kepada kita. Dia selalu menolong kita, selalu ya, tapi tanpa ujian, saudara. Saudara kalau tidak diuji, saudara tidak punya iman yang lebih kokoh. Maka kita harus menghadapi ini, menghadapi ujian ini, supaya kita menjadi jemaat-jemaat atau gereja-gereja yang meningkat satu kelas lagi. Saudara, kalau kita melihat firman Tuhan ini lebih jauh lagi, bahwa kalau dikatakan firman Tuhan berkata di dalam ayat 21 bahwa di dalam dia tumbuh seluruh bangunan. Bagian A. Di dalam Yesus ada kesatuan dalam penataan. Di dalam jemaat, setiap jemaat punya fungsi. Apa fungsi kita sebagai jemaat? Ya, setiap ada ibadah, komsel, kita sudah tahu fungsi kita sebagai jemaat. Pemain musik sudah tahu fungsinya. Bayar singgah sudah tahu fungsinya. Gembala sudah tahu fungsinya. Jangan dicampur aduk semua, diambil alih. Kacau. Jadi kita sudah punya masing-masing, punya porsi masing-masing, punya fungsi masing-masing. Kita ini tempat unik dalam gereja. Saudara, perbedaan itu unik. Indonesia ini diciptakan oleh perbedaan-perbedaan. Tapi ada yang ingin menyatukannya, nggak akan bisa. Karena memang Indonesia terlahir oleh perbedaan. Ini kan tunggal ika. Di gereja kita ini banyak perbedaan. Tapi kita harus kembali pada dasar tadi. Kristus Yesus. Ada yang mempersatukannya. Inilah dasar kita. Karena kita dipanggil untuk bekerja sama dan saling melengkapi. Kita dipanggil untuk apa? Bekerja sama dan melengkapi. Kerja sama, saudara. Ada yang kurang dilengkapi. Bukan kita saling sikut sana, sikut sini, bukan. Tapi hari ini firman Tuhan katakan dalam Yesus 2 ayat 21 kita saling melengkapi. Kita saling melengkapi. Bekerja sama seperti gotong royong. Ada yang membutuhkan pekerjaan, ada informasi bagi saudara yang punya hubungan baik di perusahaan. Bagi saudara mungkin yang butuh sesuatu informasi, saudara dapat informasi. Maka itu ada kerjasama yang baik, ada hubungan yang baik dan saling melengkapi kekurangannya. Semua kita kurang, tidak ada lebihnya. Saya juga merasa saya kurang. Tapi kita di sini saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan. Mari kita melihat ayat 1 bagian B. Baik Allah yang kudus menjadi baik Allah yang kudus di dalam Tuhan. Kita ini akan menjadi baik Allah yang kudus ketika kita ada di dalam Tuhan. Gereja bukanlah sekedar tempat ibadah, tapi baik kudus tempat hadirat Allah yang tinggal. Gereja kita ini adalah tempat baik Allah yang kudus, tempat Allah yang tinggal. Maka dikatakan dalam 1 Korintus 3:16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Tubuh kita adalah bait Allah. Gereja adalah gedung, tetapi isinya adalah kita. Jemaat-jemaat adalah kita ini adalah bait Allah. Mari saudara, kita memahami ini.
sekedar tempat gereja ini bukan hanya gedungnya saja, tempat orang berkumpul dan menyembah Tuhan, bukan seperti itu. Tapi ada banyak usaha dalam gereja. Mari kita melihat lagi dalam Yesus 2 ayat 22 dikatakan, di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Peran setiap orang dalam penataan ini adalah tidak ada yang pasif di gereja. Setiap jemaat harus punya visi dan misi. Termasuk yang baru harus punya peran dalam membangun Kristus. Jadi kita tidak hanya berdiam diri saja, menerima nasib, bukan seperti itu gereja. Tapi harus berperan aktif. Apa yang saudara bisa? Peran sekecil apapun, saudara ambil bagian dalam gereja. Ini saya katakan tadi bahwa saudara harus memiliki peran, tidak pasif. Harus mengambil peran dalam gereja. Saya tidak percaya bahwa Bapak Saudara sudah mengambil peran yang benar, sudah memiliki motivasi yang benar. Kita rindu bahwa kita semua mengalami terobosan-terobosan baru, inovasi-inovasi baru di dalam gereja. Kenapa? Kalau kita melihat bahwa ayat 62 bagian B katakan bahwa tempat kediaman Allah di dalam gereja adalah tempat Roh Kudus. Gereja sebagai rumah rohani kita. Gereja sebagai rumah rohani saudara dan saya. Gereja adalah rumah rohani tempat Roh Kudus bekerja. Melawat kita. Dan kita percaya saudara. Saat ini saudara dan saya akan mengalami lawatan. Saudara, mungkin hari ini, mungkin sore ini, saudara ragu, saudara mengalami permasalahan dalam kehidupan saudara yang tidak dapat saudara selesaikan sendiri. Oleh karena itu, saudara, kita sore hari ini kita datang kepada Tuhan. Saudara datang mencari Tuhan. Saudara datang di tempat kudus ini, memberi hati kepada Tuhan. Roh Kudus akan bekerja, membangun kesatuan kasih dan misi Allah di depan ini. Ada keraguan, ada masalah, ada tantangan, tapi ada kesatuan kasih, ada misi Allah untuk menjangkau jiwa-jiwa. Firman Tuhan katakan dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 2, dalam tembus hati sepikir, dalam satu kasih. Saudara, kalau saudara dan saya satu hati sore hari ini, satu pikiran, maka warga Allah di tempat ini pasti akan mengalami terobosan demi terobosan. Jika sore hari ini saudara masih ragu, atau saudara memiliki masalah yang mungkin saudara sendiri perlu didoakan, saya mengajak saudara untuk berdoa. Kita sama-sama di dalam ruangan Roh Kudus ini, di rumah rohani ini, kita serahkan semua persoalan-permasalahan rumah tangga kita, persoalan pribadi kita. Mungkin ada persoalan-persoalan lain yang saudara hadapi.
Saya mengajak saudara untuk kita sama-sama berdoa. Agar saudara yang sakit, masalah juga. Hati tidak tenang, pikiran tidak tenang, perlu juga kita doakan. Karena apa? Di sini rumah Roh Kudus, tempat Allah bersamanya, ada kuasa. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan, saya mengundang saudara datang di hadirat Tuhan. Saudara, firman Tuhan ini menuntut kita dalam kasih anugerahnya yang luar biasa. Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus dahsyat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk mengerti kehendak-Mu. Kami menaruh dasar yang kokoh di dalam firman Tuhan. Kami adalah warga kerajaan Allah di tempat ini. Kami bukan orang asing. Kami adalah jemaat yang memahami. Kami membangun gereja yang sebagai keluarga Allah di tempat ini. Kami mau menata pribadi kami mau menata keluarga kami mau menata gereja di dalam kasih dan kesatuan keluarga Allah. Terima kasih Tuhan. Ajari kami. Bila setiap kami memahami undangan dan saran-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, sekarang kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena itu saya serahkan kepada Pak Tony. Baik, Bapak Saudara, terima kasih Bapak, saat ini kami ingin memberikan kepada kami Bapak terima dan berkatilah juga saudara kami untuk memberikan persembahannya dan persepuluhannya untuk gereja ini untuk kemuliaan nama. Terima kasih Bapak, kami bersama dalam haleluya. Amin. Sekarang kita akan mengucapkan lagi. Panjatkan doamu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, sesaat kau berserah, bersyukur. Panjatkan doamu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, 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 bersyukur. Yang kau berdoa bersyukur, panjatkan doamu, kasihnya Yesus jadi milikmu, kasihnya Yesus jadi milikmu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Baik, mari kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu sudah ditaburkan. Kami percaya Tuhan, kami adalah tanah-tanah yang subur Tuhan, yang sudah ditaburi oleh firman. Hari ini Tuhan Yesus, kami membuka hati kami, dan biarlah firman-Mu Tuhan tumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, hari ini kami mau berkata-kata di hadapan-Mu Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, hari ini tanpa Kau Tuhan, gereja ini Tuhan bukanlah gereja. Hari ini kami mau katakan penyertaan-Mu sempurna Tuhan.
Hari ini saat kami sadar diri Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan, tetapi kami punya Tuhan yang hebat. Hari ini kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan melalui firman-Mu biarlah tumbuh iman harapan yang baru dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini Tuhan kami sadar diri Tuhan kami pemuda-pemudi biasa saja. Hari ini rumah tangga kami rumah tangga yang biasa saja Tuhan. Tetapi kami punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Hari ini biarlah kami menjadi pemuda-pemudi yang dipakai Tuhan dan menjadi rumah tangga yang dipakai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Penataan gereja. Haleluya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku yang kekasih, hari ini Tuhan memberkati kamu. Terus berdoa bahwa firman Tuhan kembali dalam kehidupanmu, praktikkan firman Tuhan ini. Terus hati sepikir, terus mau mengalami ucapan syukur dalam Tuhan. Hari ini rumah tanggamu, hari ini kehidupan masa depanmu ada dalam tangan Tuhan. Karena Yesus satu-satunya sumber jawaban dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kau. Tuhan menyinari pada wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan Yesus mengadakan wajahnya kepadamu dan memberi kau shalom damai sejahtera dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat tangan kanan, kita akan kita bersoalnya nama Tuhan. Mari kita puja ini bersama-sama dengan ucapan syukur. Haleluya Bapak. Kiranya berkati aku berlimpah-limpah. Haleluya Tuhan, terima kasih untuk kemurahan-Mu yang berkeluas. Adakah suara-Mu, saudara tidak ada yang diri? Daerahku, dan kiranya Tuhan menyertai-Mu. Dan kiranya Aku menyertai aku dan melindungi aku. Haleluya, terima kasih. Daripada mara petaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Hey guys, glory to glories. Di hatiku. Kita terima sekali Tuhan. Sampai ke saudara, jangan lupa datang kepada pelajaran. Silahkan duduk dulu Bapak Ibu Saudara. Ya, ada beberapa yang mau